Untuk saat ini kita berada di perkebunan talas beneng ya. Talas beneng memang sekilas kita lihat itu memang pertumbuhannya juga luar biasa, bagus dan besar-besar ya. Untuk daunnya juga luar biasa seperti ini ya. Nah, ini daun-daun yang lebar contohnya contoh pertumbuhan talas beneng yang bagus ya. Nah, di sisi lain juga kita harus memperhatikan khususnya bagi pembudidaya yang baru ya, yang pemula, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam awal budidaya talas beneng. Apa aja kira-kira yang perlu diperhatikan agar pertumbuhannya lebih maksimal dan seperti apa yang kita harapkan. Nah, untuk itu kita mau langsung saja bersama Bapak Dedi, Bapak Endi, dan Bapak Nap ya. Ini akan nanyakan apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam budidaya talas beneng itu. Contohnya seperti lahannya seperti apa, dan itu yang lebih mendetilnya yaitu langsung saja bersama Bapak Dedi ya. Oke Bapak Dedi, apa aja kira-kira perlakuannya dan seperti apa yang kita pilih tentang budidaya talas beneng itu untuk sebagai acuan yang pemula ya, agar tidak salah pilih dalam berbudidaya talas beneng. Nanti akhirnya kalau memang dari awalnya tidak kita perhatikan itu nantinya bakal gagal paham ya, gagal paham bisa dikatakan kayak gitu. Gimana Bapak Dedi? Baik, begini Pak ya. Kita harus perhatikan juga yang utama atau yang paling terpenting adalah dari kualitas bibit. Ya. Kita harus hati-hati untuk budidaya talas beneng karena talas beneng ini banyak jenisnya. Ya. Ada jenis pucuk hijau disebut ini atau disebut Santosoma andives. Ada juga yang pelepah merah, ada juga yang berbentuk hambalang atau juga ada yang rabiin. Nah, itu terutama adalah bibit dulu. Kita harus perhatikan. Dari mana kita mendapatkan bibit itu harus jelas dulu ya. Kita di Poktan Cempaka Sakti insya Allah bibit ini kita sudah bisa didapatkan, mau berapa juta bibit juga, dan bibit ini akan bersertifikat dan ada juga pelabelan. Satu ya. Yang kedua, kita harus perhatikan tentang masalah lahan. Nah, di sini saya semua menggunakan yaitu lahan di bawah tegakan. Harus atau ada di bawah naungan ya. Ada seperti di sini Bapak bisa lihat ada pohon cengkeh, ada pohon pete ya. Nah, seperti ini. Ada pohon kelapa dan yang lain-lain. Kenapa kita harus memanfaatkan atau menggunakan lahan di bawah tegakan? Karena kultur dan karakter daripada si beneng ini dia maunya di lahan di bawah tegakan atau di bawah naungan. Bisa saja kita menanam talas beneng di lahan terbuka, akan tetapi bagusnya itu cuma nanti umur 2 sampai 4 bulan saja. Kesananya kurang maksimal, Pak. Tapi kalau misalkan kita menanamnya itu di bawah tegakan seperti ini, ya ini umur 7 sampai 8 bulan itu udah seperti ini, Pak ya. Iya. Tingginya aja kita udah bisa ngelewatin kita. Umbinya juga sudah bisa naik ya. Daunnya juga sudah banyak. Ini sudah beberapa kali panen daun sama kita, Pak. Dan perawatan juga kalau untuk talas beneng nggak terlalu sulit. Gitu kita tanam ya, kita pupuk ya, lalu kita siang. Selanjutnya kesininya nggak terlalu sulit. Bisa hanya dibabat dengan begini saja sama kita misalkan boleh. Ya, jadi nggak terlalu sulit, Pak. Jadi tidak ada perlu perlakuan khusus. Cukup dengan seperti ini kita babat ya. Nah, mungkin dengan menggunakan mesin rumput juga bisa kan gitu. Nah, seperti ini karena dia tidak memerlukan perlakuan khusus. Cukup dengan seperti ini aja. Si talas beneng pertumbuhannya akan membaik kan itu. Nah, seperti itulah Pak. Yang terutama saya himbau untuk penggunaan lahan itu di bawah tegakan. Ya. Itu lebih bagus ya Pak ya? Lebih bagus di bawah tegakan. Dan kita memanfaatkan tanah-tanah di bawah tegakan untuk menambah penghasilan. Kan gitu. Ya, yang khususnya kayak contohnya buah tahunan Pak ya. Betul. Di samping perawatannya juga menghasilkan ada
itu ya apa bisa menghasilkan kita ya. ada tambahan hasil lah daripada nunggu yang tahunan. Nah, kita nanam talas beneng ini kan otomatis kita punya apa istilahnya kelebihan kan gitu. Dari daun kita bisa panen tiap bulan, terus dari umbi yaitu kita investasi lah. Kalau untuk pemupukannya ini biasanya yang telah dilakukan oleh Bapak itu berapa bulan sekali, Pak? Pemupukan awal pertama pupuk dasar yaitu ketika kita mau tanam. Lalu setelah itu 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Nah, kita menggunakan pupuk grandul aja Pak, yang atau pupuk kandang ya. Boleh menggunakan pupuk kandang per 6 bulan. Nggak terlalu sulit sih Pak. Ini usia berapa bulan, Pak? Ini 7 mau ke 8. 7 mau ke 8 udah keluar bonggol ya? Iya. Luar biasa Pak. Terus perlakuannya memang begitu aja Pak ya, mudah cuma harus dipahami ya. Dipahami lahan-lahannya seperti jangan lahan hamparan tanpa naungan, itu kurang bagus ya Pak ya. Kurang bagus. Yang bagus itu ada naungan ya, walaupun sedikit-sedikit gitu ya. Kalaupun kita mau tumpang sarikan bisa dengan pisang kan ya. Biar cepat jadi punya penghasilan ya dari pisang, dari benen juga kan gitu. Nah, itu ada beberapa penghasilan nanti kan kita. Kalau misalkan kita punya lahan terbuka nih, ya harus ditanam pisang dulu, nanam beneng, baru nanti akan naik semuanya kan itu. Oh iya. Untuk jaraknya Pak itu memang udah ada spesifikasinya apa memang gimana yang pembudidaya aja? Kalau saya di sini mencoba karena ini di bawah tegakan Pak ya. Saya menggunakan jarak tanam itu, jarak tanamnya 1 meter kali 1 meter ya. Jarak tanam. Untuk jarak lebar tanam itu 1,5 meter. Memang cocok ini kelihatannya ya. Jadi pas. Kalau kita terlalu rapat nanti misalkan 1 meter kali 1 meter sih ini akan mengadu gitu ya, terlalu rapat kan. Pengaruh juga di pertumbuhannya ya? Pengaruh juga di pertumbuhan umbi nanti bisa pengaruh. Tapi kalau dia jarak 1 meter kali 1,5 meter, pertumbuhan umbi pun dia akan lebih cepat besar kan. Gitu. Ini kan Bapak ya, tapi itu mah untuk panduan itu mah gimana pembudidaya aja. Betul. yang nanti, enaknya bagaimana. Ya para petani mau seperti apa, gambar bagaimana monggo kan gitu. Cuman mungkin di antara wilayah itu akan berbeda Pak. Iya betul. Ya kalau ini kebetulan kita ada di pusatnya daripada Talas Beneng, yaitu di Kabupaten Pandeglang ya, di Gunung Karang. Ini yang dikelola oleh kelompok tani Cempaka Sakti. Ini juga tadi itu seperti lahan yang hamparan tanpa ada naungan itu telah dibuktikan di sini ya Pak ya. Jadi kurang bagus gitu ya. Bagusnya cuma dari 1 sampai 4 bulan saja. Minimal ada naungan gitu yang bagus ya. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Oke. Itulah rekan-rekan semuanya. Walaupun kita lihat kelihatannya mudah, cuma perlu kita perhatikan agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita budidaya tanpa memperhatikan dari kultur tanahnya, dan kalau memang khususnya kalau di sini ya, kalau ditanam di tanpa naungan di hamparan itu memang yang sudah dibuktikan oleh pembudidaya di sini, jadi kurang bagus ya. Oke, semuanya mungkin kita cukup sampai di sini ya. Kita bisa nanti selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dan hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.